Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada episode ke-36, yaitu pengembangan ilmu kalam di Indonesia. Ilmu kalam atau teologi Islam dinilai mengalami kejumutan isu maupun tema bahasan, sedangkan aliran-aliran kalam hanya terbatas pada Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Ahlussunnah. Di samping belakangan muncul aliran Salaf. Kejumutan ilmu kalam ini membahayakan eksistensinya sebagai disiplin ilmu yang menuntut selalu mengalami dinamika, merupakan kebutuhan mendesak untuk melakukan pengembangan ilmu kalam itu. Mulai akhir abad ke-20 kemarin, hingga sekarang ini tumbuh upaya-upaya pengembangan ilmu kalam di Indonesia secara berkesinambungan. Dari penelusuran saya melalui literatur yang saya temukan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia, ditemukan pengembangan ilmu kalam itu atau teologi Islam itu menjadi teologi rasional, teologi transformatif, teologi pluralisme, teologi kerukunan, teologi pembaruan, teologi dinamis, teologi sosial, teologi Islam kontemporer, teologi terapan, teologi kaum tertindas, teologi negatif, teologi politik Islam, teologi ekonomi, teologi pendidikan, dan teologi pembacaan. Namun, saya tidak menjelaskan semua bentuk teologi yang ditawarkan itu, melainkan hanya beberapa hal sebagai sampel. Pada tahun 1980-an, teologi Islam yang diajarkan di Indonesia adalah ilmu tauhid. Ilmu ini memberikan pembahasan sepihak, yakni hanya pandangan ulama Asy'ariyah, sehingga mengesankan satu-satunya teologi dalam Islam. Padahal teologi dalam Islam terdiri dari berbagai aliran, berbagai pendapat, berbagai pemikiran, dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu Pak Harun Nasution memperkenalkan pemikiran-pemikiran rasional Mu'tazilah di Indonesia, sehingga mengangkat citra positif kajian Islam di Indonesia. Ketika itu pemikiran rasional Mu'tazilah itu sensitif sekali, sehingga tidak ada orang lain yang berani mengungkapkan atau melontarkan gagasan-gagasan itu selain Pak Harun Nasution. Sehingga tuduhan negatif pun juga muncul bahwa Pak Harun itu mengimport teologi Mu'tazilah untuk merusak teologi Ahlussunnah. Tetapi ini sebenarnya hanya sekedar tuduhan. Karena itu Pak Harun Nasution dikenal sebagai peramu teologi rasional di Indonesia untuk memenuhi dinamika teologi Islam yang mengalami kemacetan atau kejumutan itu. Sementara selanjutnya pada era 1980-an maupun 1990-an muncul berbagai usulan tentang pembauran teologi baik skala internasional maupun nasional Indonesia. Pada tahun 1990-an, umat Islam diwarnai oleh dua paradigma, yaitu paradigma modernisasi Islam dan paradigma Islamisasi. Dan muncul isu pengembangan teologi kontekstual atau teologi pembangunan atau teologi transformatif. Maka Muslim Abdurrahman menyetujui isu itu dengan menawarkan konsep tentang teologi transformatif. Namun secara substantif, bukan hanya Muslim Abdurrahman, pemikiran-pemikiran Pak Kunto Wijoyo itu juga mengarah pada konstruksi teologi transformatif. Dan teologi transformatif ini menaruh perhatian pada persoalan keadilan dan ketimpangan-ketimpangan sosial waktu itu,
ini sebagai agenda besar, agenda dasar yang menyebabkan banyak manusia tidak mampu mengekspresikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Kemudian yang ketiga, Cak Nur atau Nurholis Majid menawarkan teologi pluralisme lantaran adanya prinsip toleransi, kebebasan, keterbukaan, kewajaran, keadilan, dan kejujuran, maka Al-Quran mengajarkan faham kemajemukan keagamaan. Ajaran ini bukan berarti pengakuan atas kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari. Namun, ajaran kemajemukan keagamaan itu adalah bahwa semua agama diberikan kebebasan untuk hidup dengan resiko yang ditanggung oleh pengikutnya masing-masing, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Upaya pembaruan atau pengembangan ilmu kalam atau teologi Islam selanjutnya terkait dengan adanya keprihatinan terhadap teologi yang menyimpang dari disiplin ilmu menjadi ideologi. Teologi ternyata telah diposisikan sebagai sesuatu yang konstan, sesuatu yang baku, sesuatu yang tertutup dan tidak mau menerima perubahan, sehingga berpengaruh negatif pada perkembangan umat Islam. Mereka mengalami kemunduran-kemunduran dan keterbelakangan, hanya menjadi konsumen terhadap produk orang-orang lain, atau menjadi penonton terhadap permainan orang lain. Oleh karena itu perlu dirumuskan teologi baru yang cocok untuk tempat dan waktu sekarang, yakni teologi yang mampu merespon pengalaman-pengalaman kehidupan modern. Maka Kumaidi Sarip Romas menawarkan teologi Islam kontemporer. Kemudian model teologi yang terakhir yang perlu saya jelaskan adalah teologi Islam terapan sebagai sebuah konstruk teologi yang diracik oleh para pakar seperti M. Amin Syukur, Muslim Akadir, Qadri Azizi, dan lain-lain. Pak Amin Syukur misalnya menyatakan bahwa teologi Islam terapan bukanlah lompatan substantif, melainkan terobosan metodologis. Sebagai terobosan metodologis, saya kira teologi terapan memberikan satu harapan ke depan dan tidak perlu dirisaukan keberadaannya. Supaya teologi itu tidak terkesan melangit, sesuatu yang normatif, sesuatu yang filosofis, yang sulit dibumikan. Sehingga ini diupayakan atau diusahakan untuk bagaimana teologi yang asalnya terkesan melangit itu bisa dibumikan, artinya diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Menurut Pak Syukur, bahwa bagi umat Islam Indonesia, teologi Islam terapan merupakan paradigma baru dalam pengalaman akidah Islam untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Dari sini tampak adanya upaya-upaya bagaimana teologi sebagai bangunan sebuah ilmu itu diperankan dan difungsikan lebih bermanfaat lagi ketika teologi itu bukan hanya menjadi wacana, tetapi teologi itu diimplementasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sosial umat Islam sehari-hari di Indonesia ini. Demikian, dan masih banyak pengembangan-pengembangan teologi Islam. Saya menyambut baik upaya-upaya pengembangan itu, terlepas misalnya ada upaya pengembangan yang belum sempurna, itu sambil berjalan, sambil berproses, insya Allah mengalami penyempurnaan pada pelaku-pelaku di kemudian hari. Tetapi bahwa peletakan awal atau rintisan awal untuk pengembangan teologi Islam atau ilmu kalam dalam era modern
era kontemporer sekarang ini perlu dilakukan perintisan-perintisan yang memberikan suatu kelempangan, suatu jalan yang lebih memudahkan bagi generasi mendatang yang memiliki tugas sama dengan kita sekarang ini untuk mendinamisir, untuk mengembangkan teologi terutama bagi pakar-pakarnya, agar sebuah ilmu yang dituntut mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan zaman, itu mampu eksis dan mampu memberikan jawaban-jawaban atau solusi-solusi yang sangat memuaskan bagi kepentingan umat Islam khususnya dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.